Dari lantai 5 gedung Perintis. ya Gedung Perintis di Kompas Gramedia di Jalan Kebahagiaan nomor 4 hingga 14 Krukut, Jakarta Barat. Selamat siang sahabat Sonora. Untuk siang hari ini kembali saya yang hadir, Mira Hamzah, menemani Anda di siang hari ini. Dan untuk saat ini ada yang spesial nih. Kenapa spesial? Karena di Pesona Indonesia untuk hari ini tidak hanya keliling jalan-jalan ke Indonesia, tapi juga langsung dihadirkan siapa lagi kalau bukan dia yang bicara soal keramik. Wah, udah benar-benar ahlinya ya. Selamat siang Pak FM Widayanto. Saya manggilnya Pak Widayanto atau gimana ya Pak? Mas Yanto aja. Mas aja ya. Iya, makasih. Mas Widayanto. Wah, seneng nih bisa langsung datang ke sini nih Mas, ke Radio Sonora. Kalau bicara soal seni keramik, ini adalah kekayaan budaya Indonesia yang memiliki potensi yang sangat besar ya Mas ya. Di antara sekian banyak, bahkan bisa dibilang banyak-banyak banget sih enggak kali ya pengrajin keramik. Tapi salah satunya adalah Mas Wid ini berhasil loh mengembangkan karya seni menjadi bisnis yang wow, menjanjikan. Cerita sedikit dong Mas, mungkin sahabat Sonora baru enggak. Oh iya nih Mas Wid, kalau nggak salah sering ada pameran-pameran. Kayak terakhir tuh Inacraft juga sering juga ya. Terus pameran-pameran di Erasmus dan sebagainya. Awal mula sedikit dong Mas, cerita ke sahabat Sonora. Ya kalau cerita ya lumayan panjang. Saya mulai Dipersingkat. mulai senang keramik mulai umur 4 tahun. Saya ingat. Belum tahu itu namanya keramik. Oke. Tapi senang main tanah liat ya. Tanah becekan gitu. Saya bentuk biasanya binatang sama orang. Tapi baru tahu itu keramik setelah memilih jurusan di seni rupa ITB. Saya pilih keramik. Saya baru tahu yang tanah itu kalau dibakar itu namanya keramik. Jadi saya tinggal terusin. Ya setelah lulus ITB ya saya juga berpikir ya saya akan menggeluti dunia ini gitu. Memang cuman itu yang saya bisa. Saya pikir begitu, yang lain saya nggak terlalu bisa gitu. Jadi ya ibaratnya ya tekun aja. Saya mulai mencoba untuk menawarkan diri berpameran dengan Erasmus Hayes pada waktu itu tahun 19 kira-kira 81 saya baru lulus. Saya ke Erasmus Hayes waktu itu bisa dapat pameran di sana. Semuanya gratis ya karena ada program memang ngebimbing anak-anak muda yang mau berkreasi begitu. Sampai beberapa kali ya. Mungkin bisa sampai 5 kali saya berpameran di sana selama tahun-tahun berikutnya. Ya saya anggap pameran itu adalah satu ajang untuk mengetengahkan kreasi kita, memperkenalkan kita kepada audiens gitu. Di samping juga untuk tentu aja bukan hanya memperkenalkan karya, tapi juga untuk menjual. Benar. Ya, ibarat kasarnya berdagang. Nah, hal ini saya teruskan sampai sekarang gitu. Ya, tentu pameran-pameran saya berikut ya memang ini saya bungkus juga dengan performance gitu. Jadi ada musiknya, ada sandiwaranya yang menjelaskan tentang latar pameran saya, judul pameran saya. Dan itu memang sangat buat saya melelahkan, tapi sangat menyenangkan pastinya. Tapi ya sejak pandemi ini ya mungkin setahun belakangan ini pameran agak sulit ya karena kita jarang, nggak boleh ketemu gitu. Betul banget. Jadi ya tapi saya tetap berkreasi yang baru dan ditawarkan secara online. Jadi mengundang audiens secara online gitu. Nah itu tuh yang menarik tuh. Ini juga hasil kerjasama Sonora Network dengan Bentara Budaya ya di sini untuk Anda sahabat Sonora. Bisa dibilang ragam keramik ini kan cukup bervariasi ya Mas. Mulai dari yang barang pakai, hiasan, lantai gitu ya, dekorasi dinding dan sebagainya. Sebenarnya untuk kayak gini di zaman sekarang, mohon maaf, peminatnya usia berapa sih Pak? Untuk kayak gini kan orang mikirnya keramik identik sama emak-emak gitu ya, sama ibu-ibu yang lihat kalau ngeliat keramik kayaknya keren nih untuk nanti di dinding rumah, untuk lantai dan sebagainya, dan juga istilahnya untuk mereka yang sudah berkeluarga. Nah bagaimana minat dari si kaum milenial misalnya, apalagi di saat virtual gini, aduh nggak banget deh, nggak ketemu, nggak bisa tahu dan sebagainya. Monggo loh Pak, silakan. Keramik sejak kita lahir ya, kita katakanlah bisa berjalan ya, sejak kita pipis, kita ke toilet
itu ubinnya keramik, toiletnya keramik, dinding rumahnya batu bata Iya, keramik, betul ya. makan dengan piring keramik, atap rumahnya genteng dari keramik. Banyak sekali ragam keramik sebetulnya, ya, belum tempat barang-barang hias, ya. Jadi saya pikir keramik itu sejak manusia ada, sekenal peradaban, keramik itu populer, sangat populer, dan pernah menjadi pertukaran ajang kerajaan zaman Cina dulu, katakanlah gitu. Keramik-keramik bersejarah sangat sangat bernilai. Saya pikir keramik tidak akan ada matinya begitu. Untuk alat pembakaran, busi, alat roket, segala, bahkan gunting, pisau sekarang terbuat dari keramik. Iya. Ya, keramik ada macam-macam, ada gerabah, ada stoneware, ada porselen. Masing-masing punya kekuatan, punya sifat, punya karakter gitu. Jadi itu semua tanah. Betapa luas sebetulnya yang ditawarkan oleh tanah itu, oleh media keramik itu sendiri. Tinggal bagaimana manusia dengan kreativitasnya mengolahnya. Dan saya memiliki kesempatan itu. Dan saya pikir bahwa budaya dan karakter si pembuatnya itu sangat penting untuk dikatupkan, dimasukkan ke unsur-unsur itu. Kalau soal budaya, nggak usah ditanya. Indonesia budayanya banyak Luar biasa sekali. ya. Mulai dari mitologi, mulai dari sejarah, mulai dari motif kain, dari motif ukiran, dari motif tanaman. Sebutkanlah, banyak sekali. Bagaimana kita mengolahnya kembali sehingga itu menjadi ini keluaran Yanto loh gitu. Dan ini berbeda dengan keluaran si A, si B, si Z yang lain. Ide boleh sama. Betul. Sebetulnya ini yang menjadi kendala. Kalau mau dibilang kenapa keramik kita sekarang kok nggak dikenal? Ini cuman medianya emak-emak aja atau kok malah orang lebih menarik dengan keramik dari China yang lebih oke, lebih ini. Nah itu loh, untuk cenderung cobalah datang ke sini di lokal kita banyak loh. Di depan mata Mas Wid ini ada loh sebenarnya. Bahkan sudah ada studio keramiknya sendiri ya Mas ya. Untuk saat ini ada berapa studio keramik Mas? Iya, saya mendirikan studio keramik secara profesional dari tahun 1983. Ya, dan mendirikan perusahaan di bidang itu sampai sekarang ya. Dengan jatuh bangun tentu aja. Saya memiliki 3 tempat di Tapos, itu tempat produksinya, di Bogor, tempat showroom dan kantor penjualan di Setiabudi, dan di Depok itu tempat pameran, dalam arti orang boleh ke sana melihat kebun, melihat rumah contoh yang terbuat dari banyak produk saya, di dalam maupun di eksterior, dan juga bisa belajar keramik di situ. Tetapi saat ini saya buka semua tempat saya untuk belajar keramik, dan bukan itu saja, karena tempatnya juga gede, jadi buat event-event, buat ulang tahun, arisan, perkawinan, silakan aja. Itu begitu. Untuk yang di Depok ya? Ya, untuk akhirnya untuk di mana saja, dan untuk makan juga, tentu dengan olah-olahan rumah sendiri ya. Oke. Ya, sahabat Sonora, untuk Anda yang ingin berpartisipasi, mumpung ada Mas Widianto di siang hari ini dalam Pesona Indonesia, silahkan loh, Anda bisa ngobrol. Seperti biasa, Anda bisa kirim WA-nya, Anda tulis PI dulu ya, Pesona Indonesia, supaya masuknya di Pesona Indonesia. Anda ketik PI, nama Anda, kemudian lokasi Anda bisa bertanya-tanya dengan Mas Wid mengenai istilahnya apa, clay ya, keramik gitu ya. Keramik ya, istilahnya untuk keramik ini Anda mau ikut jadi muridnya, Anda mau datang berkunjung ke tempatnya, dan apapun yang ingin Anda tanyakan, silakan Anda bisa gabung di sini ngobrol dengan kita. Dan sekarang kita harus break dulu, setelah break kita akan kembali, oke? Stay tuned on Sonora, a part of KG Radio Network. Sonora, terima kasih loh Anda masih bergabung di Pesona Indonesia siang hari ini. Dan siang hari ini saya masih ajak Anda untuk mengetahui lebih jauh mengenai seni kerajinan keramik. Masih bersama Mas Widianto, ini hasil kerjasama Sonora Network dengan Bentara Budaya. Kalau dari pameran-pamerannya sih udah otomatis ya, tadi dicerita sama Mas Wid, Mas Yanto ini, bahwa pameran-pamerannya itu berawal dari Erasmus Huis Jakarta di tahun 80-an ya, 87 ya Mas? 81 malah ya. Kemudian dari Jakarta sampai ke mancanegara, itu terakhir kalau nggak salah sempat juga ke Singapura ya Mas untuk ininya. Ya, pernah Singapura. Ke Singapura dan kemana.
Nah, bedanya dari pameran-pameran ini kan selalu ada temanya ya. Iya. Pameran misalnya ada Drupadi Pandawa Diva, kemudian ada wanita Jepang, ada pameran Saraswati. Ini keren-keren banget dilihat dari apanya atau gimana, Mas? Bernuansa bahasanya Indonesia banget gitu kan? Ya, saya senang mitologi, saya senang cerita. Jadi biasanya mulai cerita, mulai Dewi Sri atau Ganesha atau Loro Blonyo atau apa deh gitu. Ya, dari perjalanan juga, ide-ide mengenai fashion juga. Jadi waktu wanita Jepang itu karena saya senang tentang kimono gitu loh. Ya, jadi saya menggabungkan katakanlah karya saya, produk saya itu ya kepada dari mitologi, dari flora, fauna. Dari fashion juga, dari humor juga, dari tarian juga, dari gerak. Ya, saya senang tarian, gerak dan mimik juga. Jadi semua saya campur aduk. Jadi ada suasana sedih, gembira, senang, kadang-kadang lucu. Ya lucu itu banyak pasti. Dari penamaan-penamaannya pun juga saya senang kalau ada yang lucu-lucu dan lokal. Kira-kira begitu. Ya. Dan itu semua keramik-keramik selalu ada di situ dari cerita-ceritanya itu. Iya, selalu. Dan saya untuk beberapa produk pameran-pameran saya memberikan sertifikat bahwa ini cuma satu-satunya. Saya nggak bikin duanya. Dan memang semua satu. Jadi one of a kind, kira-kira begitu. Terakhir ini ada pameran Kridaya di tahun 2011 ini sudah atau mau akan, Mas? Apa itu judulnya? Saya lupa. Kridaya di JHCC Jakarta di tahun 2011. Apakah sudah ada? Waduh, mau berlangsung itu atau nggak jadi mungkin ya, karena ya. Betul. Mungkin itu bersama pabrik-pabrik keramik besar lainnya. Nah, kalau saya kan studio kreatif. Kalau itu pabrik-pabrik keramik yang katakanlah untuk floor tiles, untuk bata, genteng, itu kadang-kadang mereka setahun atau beberapa tahun sekali pameran secara besar-besaran, dan saya diundang untuk mengisi yang bagian kreatifnya. Cuman itu sempat kalau nggak salah nggak jadi, kadang-kadang jadi, kadang-kadang nggak jadi. Tergantung sponsor luar juga. Oke, ini kan terpengaruh ya semuanya dengan pandemi saat ini ya. Saat ini masih dirasakan banget. Nah, untuk pekerjaan menyelesaikan produksi keramik hias, keramik apapun yang ada di studio workshop, baik di rumah atau di 3 tempat yang Pak Mas Wid katakan tadi, tetap berjalan atau bagaimana dengan ya, pada awal mereka? pandemi ya, kira-kira tahun lalu, Maret tahun lalu gitu, memang kami agak kesulitan. Boleh dibilang lumayan sulit ya, tapi dalam kesempatan itu justru saya ingin memperbaiki, katakanlah kan yang beli nggak ada, tamu nggak ada, gitu, memperbaiki lokasi tempat-tempat saya bekerja, saya perbaiki untuk nanti kalau udah pandemi orang datang bisa lebih nyaman gitu. Ya. Tapi ternyata juga pandemi belum selesai lah. Iya, betul. Tapi ternyata masih ada orang yang percaya memberikan saya pekerjaan, sehingga saya bisa jalan terus begitu. Ya, setidak-tidaknya saya senang saya masih bisa berkreasi dengan anak-anak buah saya yang masih sama. Jadi ya kita terus saja. Masalah pameran, bikin produk baru atau menerima pekerjaan dari orang lain itu katakan alhamdulillah kami masih menerima itu, dan saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada orang yang masih percaya kepada saya. Oke. Dan ini juga kalau dilihat lagi dari informasi yang didapat, kalau yang saya agak tertarik dengan studio workshop rumah keramiknya Mas Wid yang di BJ Kota Depok ini ya, akhirnya sekarang beralih fungsi atau memang sengaja diperluas karena begitu besar tempatnya? Ya, sebetulnya edukasi atau bagaimana? Tidak, tempatnya memang cukup luas ya, kira-kira hampir 1 hektar begitu. Yang tadi memang itu rumah contoh tempat kita menerapkan produk-produk kita, interior, di eksterior, di kebun, dan banyak anak-anak sekolah yang memang belajar keramik di situ ya, secara katakanlah untuk mengetahui apa itu si keramik. Ya. Dan ada juga orang yang cukup serius, anak yang cukup serius, cukup berlama-lama di situ, sampai bertahun-tahunan, dan sampai akhirnya bisa mendirikan studio sendiri juga, bisa aja begitu. Tetapi rupanya pandemi ini orang
tidak boleh, katakanlah kalau mau bikin hajatan nggak boleh di ruang tertutup ber-AC gitu. Jadi mereka memilih yang outdoor. Betul. Jadi kita memberi alternatif bahwa outdoor menjadi pilihan untuk kalau mereka mengadakan acara tetap dengan protokol kesehatan. Dan ini lumayan baik ya, terutama sebelum bulan puasa sekarang ini. Iya, betul, cukup ramai. Ini mungkin bisa dikatakan mengisi waktu liburan sebenarnya ya. Begitu Tapi juga untuk pemula, rata-rata mereka yang berminat ini di kisaran usia berapa sih, Mas? Kira-kira usia yang belajar di Depok itu sekolah 1 SD kira-kira 6 tahun. 6 sampai kira-kira sekolah menengah pertama itu kira-kira berapa belas tahun, 16 tahun kira-kira begitu. Tetapi bagi yang ibu-ibu atau yang mahasiswa itu biasanya mereka punya interest tersendiri begitu. Oke, berarti ini untuk sekarang sahabat Sonora yang saat ini mendengarkan acara ini mungkin untuk putra-putrinya atau mungkin Anda sendiri yang memang mau ngabuburit juga boleh ya. Mungkin ini ada istilahnya daftar dulu atau mungkin ada jam per jam atau harian atau gimana, Mas? Sebaiknya udah mendaftar dulu. Untuk di beberapa tempat, katakanlah di Setiabudi, ya itu karena tempatnya tidak begitu luas, jadi harus mendaftar terlebih dahulu. Tetapi untuk di Depok itu karena tempatnya luas, bisa go show. Tapi ada baiknya untuk tetap dengan daftar reservasi ya? dahulu lah. Karena kalau kebetulan pada hari itu sedang dipakai untuk perkawinan atau acara lain, jadi terpaksa untuk go show itu kami tiadakan. Kami tidak bisa layani, maaf. Dan untuk sekarang mereka daftar kemana? Ada link khusus kah atau bagaimana, ada ke Mas? Kantor tetap di Setiabudi. Bisa di Setiabudi dan Depok. Itu maaf, itu kantor tuh punya kerjaan tuh. Oke. Kalau mereka mau daftar atau telepon bisa, Pak? Oh, bisa, disebutkan tentu aja. ke mana, Pak? Mungkin bisa. Atau cari ke mana, ke F Widayanto atau bagaimana? Iya, cari aja di Google juga ada. Pasti ada ya. Saya rada gaptek, sorry gak bisa kasih tahu. Nomor HP aja juga lupa. Oke. Jadi sahabat Sonora, kalau memang Anda berminat banget untuk putra-putri Anda mengenal lebih jauh mengenai apa itu seni keramik, ternyata dari usia dini pun sudah bisa loh diperkenalkan dengan keramik. Itu nanti udah langsung mereka semua bahan disiapkan di sana ya. Semua bahan disiapkan dan dipandu ya, dan setelah kira-kira 2-3 minggu selesai itu nanti boleh diambil hasilnya. Ya, karena itu harus memerlukan pengeringan, pembakaran, penggelasiran. Betul. Sampai selesai ya. Iya, sampai selesai. Dan kalau mereka mau ambil yang advance, silahkan juga bisa. Ada paket-paketnya. Tapi sebenarnya Mas nih boleh tahu nggak sih, ini harga dapur gitu ya, kalau mau tahu harga dari yang berapa sampai berapa untuk keramik seorang Mas Widayanto ini? Harga berapa sih Mas kalau kayak gitu, Mas? Kalau main keramik itu cuma 150.000 kalau nggak salah. Dari yang itu benar-benar udah untuk jadi untuk satu orang dengan dapat tanam 400 gram. Bisa dibentuk apa aja itu dengan mereka nanti dipandu, ada cetakan juga, bisa berkreasi, tapi secara teknis akan dipandu karena teknis sangat penting sekali supaya barang nggak pecah. Itu 145.000 atau 150. Ini sampai boleh selesai banget nih untuk putra-putri Anda yang memang berniat daripada main handphone terus, digit terus, sekali-sekali boleh lah ya matanya gitu kan, lihat yang hijau-hijau. Mata hati tangan. Mata hati tangan. Oh, ini penuh dengan semuanya jadi satu ya. Satu kesabaran, kemarahan juga boleh. Marah kalau nggak jadi-jadi ya. Iya, itu pasti ada emosi juga yang kasih sayang. Oh iya, kasih sayang tuh karena penuh dengan mengelus-ngelus itu ya. Kalau dari filmnya itu kan terapi gitu. Tangan, terapi hati, terapi jiwa. Wis, benar-benar luar terapi biasa. Kantong. Semua. Iya, terapi kantong itu yang pasti karena harganya nggak main-main mulai dari segitu. Tapi hasilnya nanti jadi luar biasa. Oh, bagus, baik. Mau tahu kalau udah hasilnya dari Mas Wid, satu keramik aja dihargain berapa sih, Mas? Yang bikinan saya? Saya nggak boleh bicara harga, saya boleh bicara mengenai kreasi. Kalau soal harga itu urusan pemasaran. Relatif ya. Oke. Kalau konsep kreatif itu saya. Tapi kalau harga nanti saya ikut, wah rugi deh pasti.
pasti Ini rugi, harga pasti gue nih bangkrut. gitu ya, Iya. salah ya. Wah, udah Oke. tutup lama tuh. Oke, ini makin menarik sahabat Sonora. Kita harus break dulu ya. Informasi arus lalu lintas seperti biasa kami akan selalu berikan kepada Anda. Tetaplah bergabung di Pesona Indonesia dalam seni kerajinan keramik hasil kerjasama Sonora Network dengan budaya. Jakarta, a part of KG Radio Network. Ya, sahabat Sonora, kembali kita lanjutkan perbincangan di Pesona Indonesia siang hari ini. Hasil kerjasama Sonora Network bersama dengan Bentara Budaya, kita bahas mengenai seni kerajinan keramik. Tentu saja masih bersama Mas FM Widayanto, Mas Wid atau Mas Yanto yang kita kenal ya. Nah, Mas, kalau tadi dibilangkan dengan adanya pameran baik itu keramik maupun ada seninya seni dari tari, ada funnya, ada segala macamnya, itu kayak dibikin fragmen atau apa gitu nggak sih modelnya? Karena unik banget ya pameran dari Mas Wid ini. Kalau mereka yang yang tahu pasti menanti-nanti nih. Aduh, kapan lagi ya Mas Wid bikin pameran gitu? Iya sih, memang menanti-nanti. Cuman untuk membuat satu pameran yang menarik ya, itu butuh waktu minimal 2-3 tahun buat saya. Dan untuk biasanya opening ya, pembukaannya itu selalu ada performance. Nah, hal-hal semacam itu yang memang memakan energi banyak. Pastinya gitu. ya. Tapi itu sudah lumayan sering untuk saya. Kayaknya saya perlu break dulu gitu. Mungkin nanti pasti akan ada lagi tentunya. Ya. Kalau disebut tadi bahwa ada tarian, ada gerak, ada katakanlah ada semua di situ, ada lucon juga. Itu memang karya-karya saya racik demikian, begitu. Antara serius dan bercanda bisa aja. Oh, oke. Kira-kira begitu. Walaupun basicnya itu serius, tapi saya ingin menampilkannya dalam sisi yang lebih human, katakanlah begitu. Bukan mempercandai ya, tapi lebih human. Contohnya Pak, waktu Loro Blonyo, waktu pameran Ganesha, ya, Ganeshi itu pada awal-awal karir saya itu sangat kontroversial gitu. Ya, Loro Blonyo yang kita kenal itu adalah sepasang patung kayu atau terakota boneka Jawa yang statis begitu ya, yang duduk kaku begitu. Tapi saya menampilkannya dalam pola tingkah yang sangat aktif. Kadang-kadang seperti pantomim, kadang-kadang seperti balerina. Ya, dengan nama-nama juga yang lucu gitu. Perpaduan antara yang lucu dengan nama-nama ningrat ya. Karena Loro Blonyo itu kan Raja Sahari gitu kira-kira. Dan penamaan ini ya karena ide budayanya Jawa. Jadi dari budaya Jawa penamaannya itu. Nama-nama binatang, anak binatang dalam bahasa Jawa saya gabungkan dengan nama-nama ningrat dalam budaya Jawa juga. Ya, seperti Ganeshi itu pameran Ganesha kita kenal, teman Ganeshi orang nggak kenal, memang nggak ada. Jadi saya memberi nama Ganeshi gitu. Karena saya ingin menampilkan sosok Ganesha yang lebih feminin begitu. Dan patung-patung Ganesha yang kita kenal itu juga sangat kaku, sangat serem gitu. Saya tampilkannya dengan yang lebih humor. Karena saya lihat dari cerita aslinya, mitologi Indianya, Ganesha itu adalah juga dewa yang manusia, yang separuh manusia, yang hubungannya juga bisa sebagai seperti manusia, anak kecil yang nakal juga begitu. Jadi ini saya tampilkan dalam figur-figur yang gemuk ya, manusia gemuk dengan berkepala gajah. Ya, jadi juga kontroversial. Ada yang nggak mau menulis karena katakanlah saya agak menyinggung sisi kepercayaan orang lain gitu. Saya juga kaget pada waktu itu. Tapi bagi masyarakat India sendiri itu jadi terbuka, dan saya banyak kenalan dengan masyarakat India yang bisa memberi masukan, yang bisa menjadi pemerhati saya dengan masukan-masukan yang sangat positif untuk saya. Jadi untuk setiap produk, setiap karya itu saya tampilkan dengan yang lebih humor. Karena saya ingin menampilkan sosok Ganesha itu adalah juga separuh manusia, yang separuh manusia, yang hubungannya juga bisa sebagai seperti manusia, anak kecil yang nakal juga begitu. Jadi ini saya tampilkan dalam figur-figur yang gemuk ya, manusia gemuk dengan berkepala gajah. Ya, jadi juga kontroversial. Ada yang nggak mau menulis karena katakanlah saya agak menyinggung sisi kepercayaan orang lain gitu. Saya juga kaget pada waktu itu. Tapi bagi masyarakat India sendiri itu jadi terbuka, dan saya banyak kenalan dengan masyarakat India yang bisa memberi masukan, yang bisa menjadi pemerhati saya dengan masukan-masukan yang sangat positif untuk saya. Jadi untuk setiap produk, setiap karya itu
tentu kita bertarung antara pro dan kontra. Ya. Saya pikir itu sih biasa-biasa aja, itu sah-sah aja. Ya semua seniman bisa melakukan itu. Tapi saya agak tertarik juga kalau tadi dibilang ada seni gerak dan musik. Ini kalau nggak salah ada alat musik Arab yang seperti apa ya, rebab atau mungkin decin. Iya. Itu Mas juga memadukan hal seperti itu. Padahal ini mohon maaf ya, kayaknya jauh banget nyimpang gitu dari yang keramik pameran terus ada musiknya dijadikan satu di situ. Betul. Instrumen sendiri, bentuk alat musik itu sendiri, itu indah-indah, bukan? Iya. Seperti gitar, seperti alat musik gesek, biola Cina, rebab-rebab Arab, itu indah-indah menurut saya. Ada alat gesek, ada alat petik, dan itu semua budaya. Itu memberi inspirasi kepada saya, bukan hanya musiknya saja, tetapi bentuknya. Sehingga saya membuat bentuk-bentuk alat musik, jadi instrumen tersebut dalam bentuk keramik, dalam sentuhan saya. Katakanlah saat ini saya membuat kembali alat-alat musik rebab Arab. Saya ulang kembali dalam kreasi yang lebih baru lagi, karena dulu pernah bikin udah gone begitu. Jadi sekarang saya Coba membuat lagi. lagi. Ya, dalam sentuhan yang lebih baru. Sorry, berarti dari keramik juga masuk ke industri itu juga, Mas Wid? Oh, masuk. Wow. Saya jangan dibilang industri karena saya satu persatu. Tapi akhirnya menghasilkan banyak kan? Semoga, amin. Semoga, amin. Kayaknya gitu. Jadi terus berinovasi ya, berinovasi harus terus harus. ya. Kalau dari inovasi itu endless, nggak akan ada habisnya. Iya. Ya, selama kita masih berpikir, selama masih ada musik lain, selama masih ada tarian lain, selama masih kita bisa merasakan sesuatu di hati kita dengan mata kita, dengan pikiran kita, oh itu kreasi jalan terus. Betul banget. Tapi saya tertarik lagi nih dengan yang ada di BJ Depok ini. Ini kan mungkin mau akhir-akhir bulan atau mungkin mereka yang masih dalam istilah belajar gitu ya. Kalau sekarang kan istilahnya apa ya, PJJ BDR ya, pelajaran jarak jauh, belajar di rumah aja gitu kan, dari rumah untuk mereka daripada pergi ke mall, daripada jalan-jalan nongkrong nggak keruanan gitu ya, menghabiskan waktu ngabuburit. Kalau untuk saya balik lagi ke yang tadi nih Mas Wid, untuk yang mau banget, minat banget, ini ada teman saya WA nih, japri ke saya, Mbak tolong tanyain dong kalau anak saya mau minat bener-bener daftar ke tempat yang di Depok. Kebetulan rumahnya di Depok Lama. Ada Depok Lama, ada Depok Baru ya Pak ya. Iya, benar. Nah ini bagaimana caranya untuk anak usia 3 tahun dan yang baru kelas 3 SD dan juga kelas 2 SMP. Oh bisa banget. Ini Saya pengen banget masuk ke akan tempat di guidance. Silakan aja hubungin, bisa cari di ini saya fvidayanto.com gitu-gitu deh, coba cari. Cari searching di Google juga, Ya, nanti di situ Google, ada ya. kemana ya, pasti sangat mudah karena selama ini kita atau di TikTok, kadang-kadang TikTok cukup membantu ini betul. saya. Untuk mereka yang ingin belajar di Iya, sini ingin ya. belajar, ingin Ini ada rentang kemana. waktunya nggak? Misalnya 1 harian atau cuman mau tahu aja berapa jam atau gimana? Itu bisa 1 jam. bisa tahu. 1 jam untuk tingkat pemula akan 1 jam dipandu. cukup? Cukup. 1 jam lumayan. Tapi kalau misalkan dia ingin melanjutkan lagi bisa mau ambil yang 6 jam atau kelipatan dari 6 jam bisa. Tapi 1 jam pertama itu cukup dan itu akan dipandu. Itu ada istilah pemula atau mungkin mereka yang sudah masuk di pemula tingkatan itu, ada gitu nggak sih Mas? Atau Sebetulnya mungkin langsung? ada, tapi rata-rata orang yang ke saya pemula yang lebih lama lagi biasanya mereka terus magang di tempat saya. Ada yang sampai 3,5 tahun. Akhirnya jadi penerus-penerusnya Mas Wid nanti ya untuk Bukan kesananya. penerus ya, tetapi mereka bisa melakukan membuat kreasi sendiri. Saya tidak mengharapkan katakanlah saya ada penerus, tapi berkreasilah sesuai dengan Anda. Jangan berkreasi sesuai dengan saya karena saya orang lain nih, kamu juga orang lain. Bikin aja keramik model lain gitu. Tapi intinya ini loh, saya kasih guidance-nya seperti ini. Nah, Oh iya tentu, itu technically selebihnya tentu. dari diri kita ya, kita mau Iya. jadikan apa? Oh iya tentu. Dari emosi kita yang tadi kita bicarakan ya, dari emosi, Wawasan. dari wawasannya. Iya. Kalau pada saat dia marah atau apa nanti jadinya seperti apa, itu bisa ya Mas Wid? Oh bisa, kan marahnya dia mau marah saya lain. Nanti bentuknya dia meletot kemana ya? Iya, saya meletot kemana?
Itu bisa pengaruh juga ya. Bisa. Oke, berarti benar-benar ini sahabat Sonora, ini adalah seni keramik yang jangan main-main loh, bisa menghasilkan wawasan yang luar biasa, karya yang lebih indah, bahkan ini bisa langsung ke mancanegara. Di mancanegara juga melirik tempat-tempat kita ya, Mas Wit ya, untuk hal kayak gini ya, keramik-keramik kayak gini ya. Setidaknya saya punya pengalaman dengan mereka. Ya. Pasti mereka pengen tahu banget ya, pengen belajar karena di sana nggak ada kan ya? Oh, mereka ada banyak, tetapi yang khas, yang ini berbeda. Nah, ini yang penting kan, karakter budayanya berbeda. Jadi ini penting. Walaupun budayanya sama, cuman kan orangnya sama, orangnya lain, visinya lain. Nah ini yang penting. Oke, sahabat Sonora, kita masih ada satu sesi lagi terakhir untuk Anda yang pengen tahu akhir pekan yang panjang itu, kalau misalnya Anda bosan pergi ke mall atau kongko-kongko ke kedai kopi, ini adalah satu tempat memilih kegiatan di luar rumah yang seru dan tentunya menambah wawasan. Satu-satunya dengan mengikuti kelas pelatihan atau workshop, Anda bisa datang ke yang ketahuan banget sih yang ada di area paling besar gitu ya, di Beji Depok, itu tempatnya Mas Wit di situ. Karena di situ bisa jadi wedding, bisa jadi tempat makan, bisa jadi tempat belajar dan segalanya bisa di situ. Penasaran ya? Anda bisa searching di Google F untuk FM Widayanto, klik di situ langsung tuh keluar semua di situ. Oke, kita break dulu, kita akan kembali lagi setelah yang ini. Jakarta, a part of KG Radio Network. Sonora FM 92 Jakarta, a part of KG Radio Network. Terima kasih loh Anda masih bergabung bersama kami di Pesona Indonesia. Untuk sesi kita yang pertama di Pesona Indonesia 1 jam ini, kita bahas mengenai seni kerajinan keramik yang orang bilang, aduh keramik apa sih bagusnya, kalau kita mulai taunya keramik itu udah jadi tinggal dipandang enak itu adalah keramik. Padahal salah banget, karena membuat keramik itu emang kelihatan mudah, tapi kalau tidak dengan hati, tidak dengan mata, kerajinan tangan itu gak ada artinya ya Mas Wit ya. Tadi Mas Wit bilang dari emosi, dari kasih sayang, dari kesabaran terjadilah keramik itu ya. Kalau nggak gitu nggak jadi ya, meletot terus ya. Itu tanah aja deh. Tanah aja nggak berbentuk-bentuk ya. Itu tanah tumpah darah aja deh. Tanah tumpah darahku aja ya. Tanah tumpah darahku tuh kalau emang benar-benar nggak jadi tuh. Nah itu benar, tumpah darahku. Kesel banget, benar-benar tumpah darahku ya. Itu untuk mewujudkan, kalau kayak di film-film gitu kan ada lagunya gitu ya, ada filmnya. Itu benar-benar dari yang basah gitu ya Mas Wit. Terus diolah, itu cara untuk apa ya? Oh panjang. Tangan tuh bisa jadi melengkung, jadi belenyek-belenyek tuh. Iya. Oh ya, tanah kan kering. Kering tuh dibikin basah lagi, terus dibikin sampai bisa seperti roti itu dough gitu, nah, baru bisa dibikin. Itu kan memerlukan keterampilan tangan ya. Kan technically juga harus bisa begitu, kalau nggak jadi apa-apa. Itu untuk mencapai itu juga harus ada suasana hati juga. Jadi semuanya ada di situ, dan ini kan perlu proses panjang, didiemin, dikeringin, dibakar, diglasir lagi, dibakar lagi. Jadi evolusi bukan revolusi. Evolusi. Jadi kita itu respect. kita sendiri yang ini nggak kita udah selesai. Coba deh tolong di ini enggak. Oh nggak bisa cepat-cepat begitu, ada prosesnya. Jadi kita menghargai proses, kita menghargai evolusi, kita menghargai sesuatu yang biasanya dibakar hancur, ini dibakar malah kuat. Iya benar. Dibakar malah indah. Malah kokoh ya. Malah kokoh. Nah itu kan respect. Nah disitulah jadi penghargaan saya juga terhadap keramik sedikit-sedikit tumbuh. Bukan sedikit-sedikit lagi ya, udah benar-benar menjulang kayaknya ya. Dan kalau di Jakarta ini kan pelatihan membuat keramik dibuka di beberapa art ya. Ada Ganara Art Space, galeri keramiknya Mas Wit, Rumah Tanah Liat Citra, bahkan ada museumnya loh, Museum Seni Rupa dan Keramik. Itu luar biasa banget. Itu di mana tuh Pak? Museum Seni Rupa Keramik ada di kota. Oh dekat-dekat sini dong. Dekat ya, tinggal jalan juga bisa. Nanti saya kesana deh. Ngabuburitnya. Cuman nggak tahu kayak apa sekarang. Berarti udah dibuka, masih dibuka apa bagaimana untuk saat ini? Nah itu mesti tanyain ke pemerintah tuh. Saya bukan untuk orang museum pemerintah. keramik ininya ya, melihat-lihatnya. Iya kayak apa sekarang, kayaknya saya nggak tahu tuh. Oke, bisa dilihat lagi tuh nanti untuk kita mengetahui lebih lanjut ya seperti apa. Oke.
Terus lagi dari kalau yang di Setiabudi tadi Mas Wid bilang untuk mereka-mereka yang wilayah kantor daerah situ bisa juga. Bisa, kebanyakan maaf tuh gadis-gadis cantik banyak yang belajar di Setiabudi. Mereka selfie, mereka potret, mereka bikin video, mereka pasang di TikTok. Nah itu jadi rame. Tapi mereka bergaya, mereka ini apa ya, nice looking gitu deh. Menjual saya banget gitu. Mereka bercerita sendiri, ya sama dengan seperti kafe-kafe rupanya. Tapi bidang lain keramik juga bisa. Orang kawin di Depok juga bisa begitu. Mereka bisa bikin film, video, mereka pasang sendiri. Jadi semacam promosi baik buat saya juga. Nah itu kalau yang di tempat-tempat itu hanya untuk artnya aja ya. Tapi kalau untuk benar-benar pembelajaran hanya di Beji Depok atau semuanya semua bisa? Semua sama. Mau art, mau kerajinan, mau apapun bisa di Depok, bisa di Setiabudi, bisa di Tapos. Atau kalau di Tapos kan saya lebih banyak di situ dan lebih jauh. Ya tepatnya itu di gunung, di lembah, dan harus benar-benar reservasi dulu gitu, karena pekerjaan saya yang utama di situ. Kalau tempat-tempat lain katakanlah lebih komersial, yang Depok dan di Setiabudi. Kalau di Tapos itu saya bekerja, dan orang kelompok ke sana mau nggak mau saya pribadi yang guidance, karena saya tinggal di situ. Untuk sekarang ada kerjasama dengan pihak lain nggak Mas Wid? Atau mungkin dari daerah lain, atau mungkin bahkan dilirik oleh mancanegara, atau bagaimana? Kerjasama dalam arti saya di kerjasama atau apa namanya? Pamerannya atau apanya gitu? Bukan, di bawah Panasonic. Oke. Jadi Panasonic meminta saya untuk sebagai produk image-nya mereka. Kira-kira begitu. Dan Panasonic mengguidance saya masalah manajemen, masalah kerapihan, masalah ya kerapihan bekerja, bagaimana sebuah studio, bagaimana sebuah pabrik, kira-kira begitu. Bagaimana Panasonic memperkenalkan saya kepada Departemen Perindustrian, sehingga ada kerjasama saya dengan Departemen Perindustrian, dengan BUMN, kira-kira begitu. Jadi kerjasama saat ini begitu, bukan dalam arti ngasih duit terus udah selesai. Udah, gitu. enggak, bukan begitu. Ya. Kerjasamanya panjang ya. Ya semoga ya. Dan ada edukasinya sebenarnya di Edukasi situ, untuk ya? saya juga supaya saya menjadi lebih baik, terutama. Oke. Dan rencana ke depan untuk saat ini gimana di saat pandemi ini masih berlangsung? Mudah-mudahan sih akan cepat beralih ya, dengan sudah ada vaksinnya dan juga jaga jaraknya juga tetap. Mudah-mudahan sih ini cepat berakhir ya untuk pandemi ini. Rencana ke depannya untuk saat ini apa, Mas Wid, di keramik, dunia keramiknya ini? Buat saya dalam tanda petik bencana itu kita justru harus bangun gitu. Kita harus bersiap-siap, kita harus bebenah ibaratnya lah. Ya, kan nggak selamanya bencana. Dengan harapan kalau udah nggak bencana, kita udah siap gitu. Memperbaiki manajemen, memperbaiki tempat usaha, memperbaiki studio, memperbaiki produk-produk, dan masih memberi katakanlah masukan kepada pelanggan-pelanggan kita bahwa kita eksis, kita hadir dengan bentuk-bentuk baru. Nah kan sekarang medsos kan salah satu udah upaya untuk biasa memasarkan, jadi ini salah satu cara untuk memperkenalkan produk kita begitu. Jadi terus saja life must go on gitu. Ya jadi pede aja. Harus seperti itu ya. Harapan ke depan untuk anak bangsa saat ini, terutama mohon maaf ya untuk anak-anak milenial, yuk mari, bagaimana harapannya? Mas Wid? Anak milenial, saya nggak punya pengalaman banyak dengan milenial. Cuman yang saya lihat bahwa budaya dan karakter pengembangan diri itu sangat penting. Ya, Anda harus mengenal budaya Anda dan harus Anda mengenal karakter, itu sangat penting. Karakter pribadi, karena itu berbeda dengan karakter teman Anda, karakter saudara Anda, beda. Ini yang harus Anda pegang, harus Anda jual, dan keterampilan itu tetap penting, ya. Bahwa dan juga kesehatan. Nah, itu yang penting ya. Jadi kerja, tidur, istirahat, makan, ada waktunya, ada caranya. Yang kan barusan
sound sama sonora tuh. Kayak begitu gitu. Semuanya ada Jangan merasa caranya. muda, kuat, kita bisa loss gitu. Ya, ini akan ditabung. Oke, Jadi betul. sehat itu penting. Ya. Oke. Yep. Dan itu saja penjelasan dari Mas Widayanto yang benar-benar sudah pekerjaannya udah banyak banget ya, pokoknya disebutin pamerannya juga banyak banget dari tahun 80-an sampai terakhir, sampai lupa malah yang mana itu ya pamerannya saking banyaknya. Jadi sahabat Sonora, pekerjaan menyelesaikan produksi keramik hias itu tidaklah mudah dan tidaklah sulit sebenarnya. Kalau Anda mau keramik hias di studio workshop Rumah Keramik F. Widayanto di Tanah Baru Beji, Kota Depok, Jawa Barat, itu Anda bisa datang ke sana studio workshopnya. Dan sekarang malah sudah menjadi beralih fungsi ya, menjadi tempat produksi keramik cantik, menjadi tempat wisata, edukasi keramik dan berbagai jenis tanah liat kepada sekolah-sekolah dan masyarakat pada umumnya ya, Mas Wid, itu sudah diinformasikan. Terima kasih banyak untuk sahabat Sonora yang terus bergabung bersama kami di Pesona Indonesia. Mas Widayanto, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita jadi tahu mengenai dunia keramik yang selama ini hanya dilihat, mohon maaf, mungkin sebelah mata atau mungkin ya udah gitu aja. Akhirnya menumbuhkan cita rasa jadi pengen menjadi ahli keramik kali ya, kalau bisa gitu ya. Akhirnya kita sudahi kebersamaan kita di Pesona Indonesia hasil kerjasama Sonora Network dengan Bentara Budaya.